Shalom, kita kembali lagi bersama-sama dalam program Rema, restorasi melalui anugerah. Kita sudah berada pada bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal 6 ini berbicara mengenai tentang hal hukum mengenai kenaziran. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih arti kenaziran di sini atau nazir? Artinya bahwa orang mengkhususkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh hidupnya, sepenuh waktu. Dan di sini Tuhan memberikan aturan kepada orang Israel. Saudara-saudara, kalau ada orang Israel yang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka ia harus menjauhkan dirinya dari minum anggur, minuman yang memabukkan, cuka anggur, saudara-saudara, artinya anggur yang memabukkan, dan bahkan semua jenis makanan dari pohon anggur tidak boleh saudara-saudara dia sentuh atau dia konsumsi dalam hidupnya, karena itu bisa membuat saudara-saudara kenazirannya menjadi batal. Dan juga saudara-saudara dikatakan di sana bahwa dia tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh mencukur rambutnya, dan juga dia tidak boleh menajiskan dirinya dengan mendekati mayat. Walaupun itu keluarganya sendiri yang meninggal, saudara-saudara, dia tidak bisa untuk menjamahnya, saudara-saudara, mendekatinya. Karena itu membuat dia najis. Dan kenazirannya, kalau dia najis, semua yang sudah dia lakukan dalam pelayanannya dianggap batal, saudara-saudara. Wow. Jadi cukup ngeri juga, saudara, apa yang mereka lakukan. Dan setelah kalau itu batal, maka dia harus membayar dengan banyak hal, saudara-saudara, sampai masa pembatalan kenaziran itu genap, baru dia bisa kembali, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudara-saudara yang terjadi pada orang Israel. Ya, syukurlah kita zaman sekarang tidak seperti ini, saudara. Karena kalau zaman perjanjian baru kita masih seperti ini, saudara-saudara, tentu saudara tidak bisa melihat saya dengan rambut pendek seperti ini dan kumis dan jenggot yang halus, tempat yang halus, saudara-saudara, tidak bisa, karena itu harus panjang dan sama seperti yang mungkin banyak kita lihat, saudara-saudara, dengan pakaian-pakaian khusus, dengan penampilan yang jauh berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengucapkan nazar untuk nazir atau menyerahkan diri sepenuh waktu untuk menjadi milik pelayanan di melayani Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ada banyak pelajaran bagi kita di perjanjian baru, saudara-saudara, ketika Yesus datang, bahwa seorang pelayan tentunya, saudara-saudara, adalah seorang teladan. Jadi mengapa dia seperti itu, saudara? Karena dia harus memberi teladan. Dia harus menunjukkan bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Tuhan harus hidup dalam kekudusan, hidup benar, saudara-saudara. Tidak bisa hidup seperti mengikuti hawa nafsu dan kedagingan duniawi, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mereka tidak boleh minum anggur yang memabukkan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di zaman kita ini ada banyak hal yang modelnya seperti anggur ini yang bisa memabukkan pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara. Seperti misalnya masalah uang, seperti misalnya saudara-saudara masalah kedudukan, seperti saudara-saudara masalah jabatan. Tentunya semua orang kadang-kadang ini membuat orang berebutan, saudara-saudara, ingin dihormati, padahal dia pelayan. Harusnya seorang pelayan tidak mencari hal-hal bagi dirinya sendiri, tapi yang dia lakukan hanyalah melayani, saudara-saudara. Dia memberi dirinya untuk mengabdi bagi orang lain, itulah pelayan, saudara-saudara. Tetapi
Tidak demikian yang banyak terjadi kadang-kadang. Nah, ini saudara-saudara yang saya katakan tadi bahwa ya kita tidak nazir seperti dulu, tetapi saudara-saudara tetap ada inti yang jelas di dalam bahwa kita harus melayani, menjadi teladan saudara-saudara mengabdi dengan ketulusan hati, kerendahan hati saudara-saudara, dan belas kasihan yang sudah Tuhan taruh semua sebenarnya di dalam kita. Ketika dia panggil, dia pilih kita saudara-saudara, dia menebus kita dari dosa, dia sudah angkat semua, bebaskan dosa-dosa kita, bebaskan kita dari dosa-dosa, maka yang ada adalah kasih, yang ada adalah belas kasihannya saudara-saudara di dalam hidup kita. Dan sehingga kita ketika dipanggil untuk sepenuh waktu secara khusus saudara untuk melayani Tuhan, maka kita tidak mencari hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Karena kalau kita membaca saudara bilangan 6 ini juga, dari pasal ayat yang ke-22, ayat yang ke-24 tentang berkat yang diucapkan oleh Tuhan melalui imam kepada bangsa Israel. Dan ini saudara-saudara saya kira mengajar kepada kita bahwa seseorang yang mengkhususkan juga dirinya bagi Tuhan saudara-saudara, atau yang secara pribadi dipanggil untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan Tuhan secara khusus di dalam ladang Tuhan, ya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan, di mana letak ketika dia panggil kita, dan sampai setinggi apa kita akan dia bawa saudara-saudara, dan semua persediaan untuk apapun yang akan kita jalani saudara-saudara, Tuhan yang menyediakan. Karena Tuhan yang memanggil kita itu saudara-saudara, bukan hanya sekedar memanggil lalu melepas begitu saja, dan silahkan terserah kau mau hidup, mati, matilah kau. Tuhan tidak pernah seperti itu. Dia memelihara pelayan-pelayan, dia tahu kebutuhannya. Dia berkata di sana bahwa dia memberkati dan melindungi. Lalu menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasihi, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jadi saya kira tidak perlu dijelaskan semua ini saudara, bahwa ketika Tuhan memilih orang itu, dia memberkati, dia melindungi, dia menyinari dengan wajahnya, bahwa ada bimbingan Tuhan, ada tuntunan Tuhan di perjalanannya, kemana arah dia saudara, dan Tuhan menyertai dengan kasih karunia-Nya, bahwa perjalanannya saudara, itu semua sudah dibayar Kristus di atas kayu salib. Tidak ada yang harus dia bayar lagi saudara-saudara, Kristus sudah bayar, dia hanya mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan Kristus. Tetapi karena Kristus pergi ke Bapa di surga, dia percayakan kita mengerjakannya dalam kekuatannya, dalam segala kepenuhannya, untuk menghadapi tantangan, rintangan apapun. Maka saudara, Rasul Paulus berkata, kalau dia melakukan lebih keras daripada yang lain, dan sanggup menghadapi segala tantangan, rintangan itu saudara, bukan dia, tetapi kasih karunia Tuhan di dalam dia. Artinya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan untuk mengerjakan pekerjaan itu seperti waktu Yesus ada di dunia ini mengerjakan pekerjaan itu saudara. Kekuatan roh, kekuatan Allah di dalam dia. Dan itulah yang menyertai. Dan walaupun dalam berbagai tantangan, damai sejahtera Tuhan tidak meninggalkan pelayan-pelayan itu. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita betul-betul mengerti dan betul-betul mengenal bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, dan sebagai pelayan Tuhan saudara-saudara, memang Yesus berkata, aku hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita tidak mencari hal-hal yang bagi diri kita sendiri saudara-saudara, tetapi justru kita ada memberi diri melayani adalah untuk kepentingan pengabdian kita bagi kemaslahatan atau kebaikan banyak orang, dan agar orang-orang mengenal kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah Dia berikan ke dalam hidup ini. Jadi saudara, mari kita juga berhati-hati ketika kita melayani. Seringkali saudara-saudara memang kita manusia banyak lupa, tapi kita punya sarana yang Tuhan beri, yaitu doa. Tuhan beri kita sarana saudara-saudara untuk berdoa, bersatu, untuk senantiasa juga peka saudara-saudara dengan Tuhan di dalam situasi-situasi yang kita hadapi sehari-hari, agar kita tidak salah membuat keputusan, tidak salah melangkah saudara-saudara. Tetapi semua kita kerjakan
di dalam bimbingan. Karena Tuhan berkata tadi, menyinari kita dengan wajahnya. Dan wajahnya, saudara, dihadapkannya kepada kita. Dia menuntun, dia membimbing kita, saudara-saudara. Dia adalah gembala yang baik dan kita tidak kekurangan di dalam panggilannya yang dia berikan terhadap kita untuk hidup dalam pelayanan. Itu yang kita lakukan sehari-hari. Tapi satu hal kita perlu mengerti bagi setiap orang percaya, bahwa semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Ya, secara umum kita harus mengerti bahwa hidup kita, langkah-langkah hidup kita sehari-hari adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Karena itu kita perlu melakukannya dengan benar dan baik berdasarkan kebenaran firman Allah. Karena di situ, di mana Tuhan taruh saudara dalam pekerjaanmu, dalam tugas-tugas tanggung jawabmu sehari-hari, maka itu adalah pelayananmu kepada Tuhan. Dan di situ saudara-saudara harus bisa menjadi teladan, saudara-saudara, yang benar, yang baik untuk menyatakan bahwa Kristus hidup di dalam engkau. Itulah saudara-saudara panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, dari apa yang kita baca-baca ini semua mengingatkan selalu kepada kita. Karena kalau dulu kenaziran bisa batal, semua yang sudah dia lakukan kalau dia melanggar, maka semua itu tidak dianggap, dia dianggap batal dan harus memulai dari awal setelah dia membayar semua yang harus dia bayar akibat kesalahannya, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali proses terjadi dalam hidup kita, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena hal-hal yang mungkin kita menyimpang dan keluar dari hal yang seharusnya. Sehingga saudara-saudara kita harus diproses untuk kembali saudara-saudara dapat melakukan dengan benar. Tetapi kita bersyukur bukan berarti yang sudah kita kerjakan tidak dianggap oleh Tuhan seperti para nazir zaman dulu, tidak. Tetapi Tuhan menghargai semua yang kita buat. Dan ketika kita masuk dalam proses, saudara-saudara, bukan untuk membawa kita turun, tetapi untuk Tuhan mau membawa kita lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Tuhan mau membawa kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang lebih berkualitas dan sungguh-sungguh memiliki hati belas kasihan dan pengabdian sebagaimana yang seharusnya yang Tuhan panggil bagi kita dan pilihkan untuk kita. Puji Tuhan, saudara. Saya berharap firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, umat-Mu. Biarlah kami sadar kehidupan sehari-hari kami adalah sebagai pelayanan bagi Tuhan, agar kami tidak hidup sesuai kehendak kami sendiri, karena kamilah surat Kristus dibaca setiap orang. Kami memberi teladan dalam segala bidang kehidupan kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di sana. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa sadar bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang diberkati oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan, salam restorasi.